Ketua KPK Setio Budianto mengaku telah berkomunikasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait dengan supervisi perkara mantan Jampitsus Febri Adriansah. Hal ini ia sampaikan usai menghadiri peluncuran buku di Kompleks Parlemen Senayan. Setio mengaku pembahasan ini sempat terjadi di sela-sela acara berlangsung. Ketika ditanya apakah KPK akan mengambil alih penanganan perkara ex-Jampitsus, Setio mengatakan menghargai proses penyidikan yang berlangsung di Kejagung. Ketentuan ada pasal 6 yang mengatur tentang kewenangan koordinasi dan supervisi. Nah, nanti sambil kita tindak lanjuti, meskipun secara permintaan secara lisan sudah disampaikan, nanti kan pasti ada permintaan juga secara tertulis dan akan dibahas sesuai dengan SOP yang ada di KPK. Komunikasi formal secara resmi antar kelompoknya sudah mulai berjalan belum? Ya, sudah mulai jalan. Gitu. Masuk komunikasi Bapak dengan Pak Jaksa Agung? Tadi kan sebelahan saya sama beliau duduknya. Sudah membahas kali itu dengan Pak Jaksa Agung aja. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan ini. Usai menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik kasus ex-Jampitsus, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus untuk mempelajari berkas dan bukti dari penyidik kepolisian. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut tim khusus terdiri dari 9 orang yang mayoritas diisi oleh jaksa mantan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Kurang lebih 9 orang, di antaranya ada Saudara Priyono, ada Saudara Katarina Gesang, ya. Ada Jata Dungalo. Ya. Sementara itu, Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, ex-Jampitsus Febri Adriansah dicekal 20 hari usai jadi tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU atas permintaan Polda Metro Jaya. Agus bilang pencekalan ini bersifat sementara dan bisa kembali diterapkan jika Kejagung mengusulkan. Polda Metro Jaya sekarang kan sudah ada sudah diserahkan ke kejaksaan penanganannya. Kita tunggu nanti setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi. Pak, idealnya bukannya pencekalan itu masanya 6 bulan ya Pak? Ini kenapa 20 hari Pak pertimbangannya ya, Pak? Karena masih sementara ya, kemarin yang diajukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita kasih 20 hari. Kita tunggu dari kejaksaan. Lalu bagaimana sebenarnya kewenangan kasus ini akan ditangani? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Malam Laude Muhammad Syarif selaku Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019 dan ada juga Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International. Selamat petang Mas Usman, selamat petang Pak Laude. Selamat petang, Mbak. Ya. Selamat petang. Baik, saya ke Pak Laude dulu kalau begitu. Pak Laude, kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang KPK, sebenarnya sejauh mana batasan hak dan kewenangan KPK dalam mengambil alih atau mungkin mensupervisi kasus yang melibatkan petinggi Korps Adiaksa? Ya, sebenarnya kalau Undang-Undang KPK itu lumayan luas kewenangannya dalam rangka supervisi dan koordinasi, termasuk sebenarnya pengambil alihan. Yang paling pertama dulu itu didahulukan adalah supervisinya. Jadi kalau ada kasus korupsi yang ditangani oleh pihak kepolisian atau kejaksaan, diminta maupun tidak diminta, KPK itu bisa melakukan supervisi atas kasus itu. Apabila ditemukan misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan keterlambatan, terus kelihatannya tidak profesional, diperlambat, terus untuk mengalokasi hanya untuk orang-orang tertentu, padahal kasusnya akan melibatkan banyak orang, KPK by law dia bisa mengambil alih penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Jadi sebenarnya KPK bisa saja masuk setiap saat. Yang tidak ada itu adalah misalnya kalau terjadi
konflik kepentingan, ada benturan kepentingan biasanya. Hal seperti ini dalam prakteknya belum pernah terjadi, tapi mungkin ini perlu diantisipasi oleh KPK karena kalau misalnya jaksa memeriksa jaksa, mungkin ada kepentingan apa namanya itu konflik of interestnya, ada kemungkinan seperti itu. Oleh karena itu maka supervisinya harus ketat seperti itu Oke. agar tidak dilokalisasi pada satu tempat saja karena ini adalah besar kasusnya. Jadi Mas Usman, kalau menurut Anda KPK hanya melakukan supervisi, apakah ini sudah bisa memastikan bahwa KPK akan menjaga independensi dalam penanganan kasus X Jampitsus? Yang pasti skala korupsi yang melibatkan petinggi Kejaksaan Agung saat ini itu bisa dikatakan sangat masif karena mengindikasikan adanya kesalahan yang sistemik, struktural, dan institusional dari lembaga penegak hukum. Nah, apakah mungkin misalnya KPK mengambil alih atau setidaknya memberikan supervisi? Itu sangat bergantung dari presiden. Rasanya pasti berat untuk Kejaksaan Agung menyerahkan kepada LPSK. Tetapi masyarakat juga menilai ada yang tidak beres seandainya kasus ini hanya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Terutama mengingat yang terlibat adalah orang nomor 2 setidaknya di Kejaksaan Agung. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan untuk memastikan bahwa kasus ini dibongkar sampai pada akar persoalannya. Jadi misalnya, kalau memang keterlibatan Jampitsus ini sudah tidak lagi bisa dibantahkan, segera tahan. Segera tahan dan sebaiknya Kejaksaan Agung tidak memasuki wilayah ini sehingga akan meragukan kepercayaan masyarakat karena konflik kepentingan gitu. Sebaliknya, Jaksa Agung seandainya ia menyerahkan kepada KPK, itu justru akan memperlihatkan keterbukaan Jaksa Agung di dalam membuka masalah sistemik di dalam kelembagaannya. Bahkan jika perlu, Jaksa Agung sebenarnya dalam konteks etika moral atau etika kehidupan berbangsa menyatakan mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban politik, pertanggungjawaban kelembagaan atas keterlibatan orang nomor 2 di Kejaksaan Agung. Sekali lagi ini adalah skala korupsi yang bisa dikatakan sangat besar atau dengan kata lain mega korupsi. Mega korupsi yang menurut Anda harusnya Presiden harus segera turun tangan untuk membuat penyelidikan kasus tidak dikejagung, itu maksud Anda, Mas Usman? Betul sekali, betul sekali. Setidak-tidaknya sebenarnya kita bisa merujuk presiden terdahulu ketika terjadi misalnya sengketa kewenangan antara kepolisian dengan KPK. Saat itu presiden membentuk tim 8 yang terdiri dari para ahli, para tokoh yang punya integritas untuk kemudian menyerahkan kasus ini ke lembaga yang memiliki independensi lebih. Nah, dalam kasus ini kejaksaan tersangkut dengan konflik kepentingan. Meskipun ada beberapa tadi disebut Bu Katarina Girsang, saya mengenalnya dengan baik saat di KPK, tetapi akan sangat sulit bagi kejaksaan untuk benar-benar berjarak. Apalagi seandainya kasus korupsi Febri ini benar-benar dibongkar, baik itu asuransi Jiwasraya, Asabri, atau korupsi di PT Timah, atau bahkan korupsi sektor batubara yang jelas merugikan masyarakat banyak, terutama hak untuk penerangan, hak atas standar hidup yang layak melalui ketersediaan listrik di berbagai daerah gitu. Jadi saya kira sekali lagi harus ada pertanggungjawaban etika, pertanggungjawaban moral, dan ini sebenarnya amanat dari reformasi, yaitu di dalam TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa. Andai seorang pejabat misalnya tersangkut dalam sebuah perbuatan yang tercela, maka seorang pejabat tersebut sepantasnya menyatakan mengundurkan diri. Oke, baik, saya ke Pak Lode. Pak Lode, ini kan disampaikan tadi sudah ada tim khusus yang dibentuk dan melibatkan ada 9 jaksa bekas di KPK. Anda kenal nggak alumni itu? Ya, saya kenal semuanya. Mereka itu kayak Pak Muhibudin, Ibu Katarina Girsang, dan semuanya kalau kita lihat track record mereka memang adalah jaksa-jaksa yang sangat mumpuni. Sangat-sangat, saya pernah kerja dengan beliau
Misalnya Ibu Katarina Girsang dulu pernah juga diteror ketika kasus cicak buaya seperti itu, Pak Muhyiddin dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau saya lihat dari tim yang 9 orang itu, saya sangat yakin dengan integritas mereka. Namun demikian pada saat yang sama juga untuk apa namanya ya, untuk mencegah pikiran-pikiran yang tidak baik dari masyarakat gitu misalnya, karena ini adalah jaksa apa Ya, ya. namanya disidik oleh jaksa sendiri. Oleh karena itu memang uh, uh, supervisi KPK itu harus jauh lebih ketat, jauh lebih ketat agar tidak terjadi apa namanya ya, ini kasus-kasus besar dan melibatkan kasus-kasus besar juga yang apa namanya yang ditangani oleh kejaksaan. Bagaimana kasus Oke. Jiwasraya, bagaimana kasus yang lain. Itu pun sebenarnya sampai sekarang kita masih apa namanya ya, masih belum jelas nasib kasus-kasus yang besar itu. Tiba-tiba orang tertinggi yang menangani kasus-kasus tersebut terimplikasi terlibat. Jadi ada kasus korupsi diselidiki, tetapi penyelidik dan Ya. penuntutnya itu terlibat kasus korupsi. Sehingga oleh karena itu, maka memang harus ekstra lapisan-lapisan. Jadi saya bisa paham apa yang diragukan oleh Bang Usman Hamid tadi itu. Oleh karena itu, pada saat yang sama saya juga berharap bahwa kepada KPK dan Kejaksaan agar supervisinya betul-betul lebih ketat, dan salah satunya sebenarnya itu adalah diberikan waktu batasan-batasan. Misalnya, ini kan kayak pelimpahan sudah tersangka di kepolisian, terus di kejaksaan menjadi diperiksa sebagai saksi dan belum dinyatakan sebagai saksi. Mungkin ini kalau kita lihat sebagai takutnya ini Oke. adalah jangan sampai diperadilankan karena Oke. pelimpahan bukan P21 itu nggak dikenal dalam KUHP. Oleh karena itu kita berharap bahwa nomor satu, kalau kita mau serius, jaksa segera mentersangkakan. Kalau sudah mentersangkakan, segera menahan. Seperti itu. Jadi dalam waktunya ini hitungan minggu per minggu. Karena barang bukti yang didapat sekurang-kurangnya yang dilihat oleh masyarakat sudah jauh lebih cukup untuk mentersangkakan orang tersebut. Dan kedua untuk menahannya. Yang ketiga adalah siapa saja aktor-aktor yang terlibat, karena tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang. Itu dari segi kejaksaan. Dari segi kepolisian, ini perlu juga bahwa untuk melakukan investigasi dan penyidikan kasus-kasus internal mereka yang berhubungan dengan MBG. Karena ini sebenarnya yang sedang disidik oleh kejaksaan. Oke. Baik. Dan tiba-tiba ada surat dari kejaksaan yang mengatakan bahwa untuk dihentikan dulu semua penyidikan yang berhubungan dengan MBG. Kalau begini jangan sampai ini kayak barter sesuatu untuk mengamankan semua orang. Oke, Jadi barter kalau sekarang sesuatu. kejaksaan ada niat baik untuk menyidik internal kejaksaan, kita berharap Kapolri segera menyidik dan menyelidiki juga internal polisi yang berhubungan dengan kasus-kasus MBG. Mas Usman, ini kan ada 3 sprindik baru yang diterbitkan begitu. Jadi apakah artinya status tersangkanya otomatis terhapus? Loh, seharusnya kalau memang kejaksaan sungguh-sungguh, tidak perlu lagi ragu untuk melanjutkan penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh kepolisian. Kalau kejaksaan memperlihatkan keraguan dengan belum juga menetapkan status tersangka, jangan-jangan ada kekuatan besar di balik ini. Nah, kekuatan besar ini juga muncul ketika ada pengerahan personil militer dalam menjaga kediaman Febri maupun juga terutama mendatangi Polda Metro Jaya. Itu saya kira ada kekuatan besar di balik itu yang mengerahkan mereka. Sehingga seperti ada intimidasi untuk meminta pengembalian barang bukti atau mengambil alih misalnya pemeriksaan seorang saksi atau seseorang yang dianggap bisa membahayakan kepentingan hukum Jampitsus. Jadi saya kira pertanyaan yang paling dasar yang juga harus terjawab adalah siapa sebenarnya di malam itu yang mengerahkan personil militer ke Polda Metro Jaya di pukul 4 pagi, di 4 subuh dengan alasan silaturahmi. Tidak mungkin silaturahmi dengan seragam tempur dan senjata yang sangat lengkap. Dan saya ragu kalau Panglima misalnya yang mengerahkan itu. Komisi 1 DPR RI harus bertanya kepada
Menteri Pertahanan. Mengapa sampai ada pengerahan militer untuk mendatangi markas kepolisian? Itu mengintervensi proses hukum. Mengintervensi. Itu memberikan intimidasi kepada proses hukum. Oke. Sekarang kita tahu Kejaksaan Agung khususnya Jampitsus bekerja dekat dengan Kementerian Pertahanan dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan, di mana Jampitsus banyak bekerja sama dengan pihak Kementerian Pertahanan. Nah, jangan sampai kekuatan besar itu justru membayang-bayangi kejaksaan, membayang-bayangi tim ini sehingga tidak bisa bekerja secara independen. Saya tidak meragukan kapasitas dari jaksa-jaksa seperti Katarina Girsang gitu ya, atau jaksa agung muda lainnya seperti Pak Jampidum atau pelaksana Jampitsus. Tapi sebaiknya tidak ada unsur Kejaksaan Agung di dalam penanganan perkara ini, sehingga objektivitas dan independensi tim yang menangani perkara ini itu bisa terjaga. Baik, kalau menurut Pak Laude, pandangan Anda gimana dengan penertiban 3 sprindik baru? Ya, jadi kalau menurut saya memang saya katakan bahwa model pelimpahan seperti itu tidak sesuai dengan KUHAP. Oleh karena itu oleh karena itu untuk menunjukkan keseriusan dari kejaksaan harus segera menetapkan Pak Febri itu sebagai tersangka baru. Tapi dengan diterbitkannya sprindik baru, apakah ini otomatis juga menghapuskan status tersangka, Pak Laude? Ya, kalau misalkan sekarang yang diterbitkan itu kan sprindik, bukan sprindik, jadi belum dianggap sebagai tersangka oleh kejaksaan. Oleh karena itu mungkin saya bilang sehari 2 hari ini harus segera ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau ditetapkan sebagai tersangka, atau mungkin karena belum diperiksa ya, setelah diperiksa ditetapkan sebagai tersangka sehari 2 hari kita lakukan itu, supaya karena kalau sudah jadikan tersangka, kewenangan dari penyidik itu menjadi lebih kuat. Dia bisa melakukan penggeledahan, dia bisa melakukan penahanan, dia bisa melakukan banyak hal seperti itu. Dan menurut saya tidak perlu ditunggu karena di polisi pun sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Tetapi kan sekarang kelihatannya masih sebagai mereka sebagai saksi dulu di kejaksaan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa oleh karena itu maka KPK seharusnya perlu untuk melakukan supervisi yang ketat atas kasus ini. Oke, baik. Mas Usman, ini kan kasusnya diambil alih masih dalam proses penyidikan. Jadi artinya bagaimana harusnya para APH ini memastikan penanganan kasus harus independen, tidak ada intervensi yang seperti Anda khawatirkan tadi? Harusnya tetap ditangani oleh kepolisian terlebih dahulu dengan pengawasan dari Kompolnas dan juga. Jadi sekarang ketika dialihkan dalam proses penyidikan sesuai dengan KUHAP atau tidak? Saya kira tidak dikenal pengambil atau penyerahan semacam itu. Apalagi misalnya penetapan tersangka kepolisian belum diikuti dengan penahanan yang bersangkutan, tiba-tiba sudah dalam tanda petik diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Ada kesan munculnya kekuatan besar yang mengintervensi proses ini sehingga Febri misalnya dalam hal ini bekas Jampitsus mendapatkan perlakuan istimewa, tidak sempat ditahan, tidak sempat diborgol, dan bahkan besar kemungkinan akan mendapatkan perlindungan politik. Nah, ini yang saya kira harus dicegah, dan Presiden harus menegaskan komitmennya kalau sungguh-sungguh memberantas korupsi, jangan sampai pandang bulu gitu. Apakah dia seorang Jampitsus atau bukan? Ini kan korupsinya sangat besar ya, dan dugaan saya sprindik yang lebih dari 2 itu juga berkaitan dengan mega korupsi yang melibatkannya, baik itu korupsi di Asabri, korupsi di Timah, korupsi di Jiwasraya, maupun juga korupsi tata kelola batubara yang banyak merugikan masyarakat karena pemadaman listrik gitu. Nah, seharusnya perkara-perkara semacam itu tidak di-split, tidak dipisah, sehingga akan melemahkan atau akan menyulitkan proses pembuktian. Jika memang seorang Jampitsus terlibat dalam keseluruhan tindak pidana korupsi tersebut, ya seharusnya berkasnya disatukan saja. Dan lebih penting dari itu adalah bagaimana memastikan proses pengusutan kasus ini benar-benar berjalan secara objektif dan independen. Satu-satunya jalan saat ini sebenarnya adalah ke KPK. Kalau memang tidak bisa dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Sekali lagi, publik sangat menantikan
langkah serius di dalam membongkar mega korupsi yang melibatkan Jampitsus. Ya, jadi Pak Laude, jadi sebenarnya secara hukum acara, apakah memang kedudukan KPK bisa lebih tinggi atau setara dengan Jaksa Agung dalam Polri dalam konteks pembagian urusan supervisi kasus? Ya, kalau untuk supervisi memang KPK itu diberi tugas oleh undang-undang bisa mensupervisi kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh polisi maupun oleh kejaksaan. Yang dikhawatirkan masyarakat itu karena kejaksaan menyidik seorang jaksa, sehingga ada kesan, bukan ada kesan, ini bisa dianggap akan menimbulkan benturan kepentingan. Oleh karena itu mungkin yang paling ideal forumnya adalah akan diserahkan kepada KPK seperti itu. Tapi namun demikian kelihatannya agak susah. Oleh karena itu sambil menunggu perjalanannya sehari, 2 hari, 3 hari ini, kita bisa melihat bahwa saya mengusulkan agar KPK itu sudah membentuk tim supervisinya sendiri, agar betul-betul day to day itu mereka bisa mengawasi kasus ini dengan baik. Itu saja sih sebenarnya dari saya. Baik, Mas Usman, ketika kasus ini dilimpahkan dalam proses penyidikan ke kejaksaan, kalau sampai kejaksaan pun tidak memegang, bukankah ini juga jadi jalan buntu, jadi pingpong, sehingga membuat kasusnya akan jalan di tempat juga gitu loh, Mas? Bisa. Yang pertama-tama itu kan sebenarnya kepolisian tidak menyerahkan ke kejaksaan, tetapi kepolisian diminta untuk menyerahkan perkara ini ke kejaksaan. Nah, itu saja sudah menyalahi due process of law. Kita harus mengawasi kepolisian. Kita wajib mengkritik kepolisian. Tetapi ketika kepolisian sedang mengusut kasus korupsi, lalu dihentikan dengan proses intervensi semacam ini, lalu mau sampai kapan kita membenahi sistem peradilan kita, sistem penegakan hukum kita, termasuk kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga KPK. Jadi memang jalan tengahnya, kalau memang ada ketegangan, kan ketegangan instansional antara Kejaksaan Agung dengan Polri ini bukan yang pertama kali. Dulu ada kasus pembuntutan Jampitsus oleh Densus, dan sebaliknya ada pengamanan anggota Densus oleh pihak Kejaksaan Agung. Nah, ini tidak boleh terulang. Dan saya kira apa yang sekarang ini kita hadapi, ini ujian besar. Kalau seandainya pemberantasan korupsi dalam kasus Jiwasraya, Timah, Asabri, dan juga Batubara ini tidak dibongkar, ini akan mempengaruhi kepercayaan publik termasuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap kinerja ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia gitu. Baik, terima kasih Mas Usman, terima kasih Pak Laude telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Kita tunggu perkembangan kasus ini ya.